Assalamualaikum dan selamat sore. Saya atas nama Oliva Filomena Siwi NIM 212002. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan diciptakan secara khusus dan unik yang dapat mengubah makanan yang bentuknya kasar menjadi sederhana berupa nutrisi. Nutrisi inilah yang akan digunakan oleh tubuh untuk memproduksi energi hingga pertumbuhan dan perbaikan sel. Baik. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, yaitu sebuah tabung panjang yang membentang dari mulut ke anus. Saluran pencernaan manusia terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ada juga peran hati, kantong empedu, dan pankreas yang menghasilkan zat sekresi ke usus halus untuk membantu mencerna makanan. Dilengkapi dengan organ aksesori dari sistem pencernaan yang meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Makanan yang dikonsumsi setiap hari melewati perjalanan yang panjang sampai bisa dicerna oleh tubuh. Pasalnya ada banyak organ pencernaan yang terlibat, begitu juga dengan enzim-enzim yang membantu mencerna makanan. Anatomi sistem pencernaan manusia berikut ini adalah yang pertama, anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan diciptakan secara khusus dan unik yang dapat mengubah makanan yang bentuknya kasar menjadi sederhana berupa nutrisi. Nutrisi inilah yang akan digunakan oleh tubuh untuk memproduksi energi sehingga pertumbuhan dan perbaikan sel. Baik. Selain itu, ada juga organ aksesori dari sistem pencernaan yang meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Semua bagian tersebut membantu proses pencernaan yang mengubah makanan dari bentuk kasar dan besar menjadi lebih halus. Sistem pencernaan manusia, jenis-jenis saluran pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sekaligus organ pencernaan yang pertama. Di sini terjadi dua tipe pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimia. Pencernaan mekanik melibatkan gigi-gigi yang ada di dalam mulut, bertugas untuk mengunyah, mengonyak sekaligus menghancurkan makanan yang kasar dan besar-besar menjadi lebih halus. Proses pemecahan makanan juga dibantu oleh air liur atau saliva dan jus pencernaan. Hal inilah yang disebut dengan pencernaan kimiawi. Air liur atau ludah diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah. Air liur mengandung enzim pencernaan yang membantu melumatkan makanan, sehingga lebih mudah ditelan ke kerongkongan. Enzim pencernaan tersebut bernama enzim amilase. Fungsinya untuk memecah karbohidrat atau pati dan gula. Saat hendak menelan, lidah berfungsi untuk membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Di permukaan lidah terdapat banyak papila kasar untuk menggenggam makanan karena digerakkan oleh otot-otot lidah. Ada sebuah katup kecil di tenggorokan bernama epiglotis yang menutup saluran pernapasan ketika Anda makan dan minum. Hal ini dapat membantu memecah tersedak ketika makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan, dibantu oleh gerakan peristaltik. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung, terletak di antara tenggorokan dan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat lapisan otot yang memungkinkan dinding-dindingnya bergerak dan membantu melumatkan makanan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan,
Sfinkter atau cincin otot yang ada di esofagus bagian bawah akan relaksasi dan membiarkan makanan masuk ke lambung. Sfinkter ini kemudian akan kembali menutup agar isi perut tidak kembali naik ke kerongkongan. Yang kedua, lambung. Lambung adalah organ seperti kantung, berbentuk seperti huruf J dan memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung terletak di sisi kiri rongga perut, lebih rendah dari diafragma. Rata-rata ukuran lambung adalah serupa dua kepalan tangan Anda yang diletakkan bersebelahan. Lambung berfungsi sebagai tangki penyimpanan sekaligus mencerna makanan yang masuk di dalam tubuh. Lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam hidroklorat atau HCl dan enzim kuat untuk membantu memecah dan mencerna makanan. Dengan bantuan enzim dan jus pencernaan makanan di dalam lambung akan berubah bentuk menjadi semi cair, disebut dengan chyme. Bentuk makanan yang seperti inilah yang akan bergerak masuk ke usus halus. Sebagian besar makanan akan meninggalkan lambung dan berpindah ke usus halus sekitar 4 jam setelah makan. Yang ketiga, usus halus. Sebagai besar proses pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Panjang usus halus manusia rata-rata kurang lebih 600 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum bagian tengah melingkar, dan ileum bagian terakhir usus halus. Otot-otot usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim dari pankreas, hati, dan kantong empedu. Berikut perannya masing-masing. Yang pertama, pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk lonjong dan berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Yang kedua, hati atau liver. Hati memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan cairan empedu, membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Yang ketiga, kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi kantong empedu, yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, membantu mencerna lemak, dan menghilangkan zat-zat limbah dari darah. Kantong empedu akan berkontraksi untuk mengirimkan cairan empedu ke usus halus. Makanan yang sudah bercampur dengan enzim atau cairan empedu tersebut kemudian akan dicerna dan diserap nutrisinya, dibantu dengan gerakan peristaltik di sepanjang usus halus. Dinding usus halus bertugas untuk menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, zat-zat limbah dari proses pencernaan akan berpindah ke usus besar. Pada saat meninggalkan usus halus, sekitar 9% semua nutrisi dari makanan sudah diserap dengan sempurna. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang 152 sampai dengan 183 cm yang berbentuk U berbalik. Letaknya mengelilingi usus halus. Organ ini menghubungkan cecum atau bagian pertama usus besar ke rektum atau bagian akhir usus besar. Fungsi usus besar adalah mengeluarkan air dan garam atau elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan mengubah limbah menjadi tinja atau feses. Proses ini dibantu juga dengan adanya bakteri simbiosis yang menyerap sejumlah nutrisi penting dari limbah, terutama vitamin K. Bagian-bagian usus besar antara lain, yang pertama cecum. Bagian pertama usus besar yaitu tempat perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Yang kedua, kolon ascendens. Bagian usus besar yang bergerak naik terletak di kanan rongga perut. Kolon transversum atau melintang dari arah kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Kolon descendens, bagian usus besar yang bergerak turun terletak di kiri rongga mulut. Kolon sigmoid, bagian akhir usus besar yang berbentuk huruf S terhubung dengan rektum. Rektum, tempat berkumpulnya tinja atau feses sebelum dikeluarkan lewat anus.
Zat-zat limbah yang masuk ke usus besar meliputi sisa-sisa makanan, cairan, dan sel-sel tua yang berasal dari saluran pencernaan. Makanan yang masuk ke usus besar awalnya berbentuk semi cair, kemudian akhirnya berubah menjadi padat setelah kandungan airnya diserap oleh tubuh. Usus besar juga melakukan gerakan peristaltik yang berfungsi untuk membantu memindahkan feses ke rektum. Feses akan disimpan di kolon sigmoid sebelum terdorong ke rektum dan keluar lewat anus pada saat buang air besar. Feses biasanya membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Ketika gas atau tinja mulai masuk ke rektum, sensor akan mengirim sinyal ke otak. Berkat sinyal tersebut, otak akan memutuskan apakah gas atau tinja akan dilepaskan atau tidak. Saat merasa ingin buang air besar, sfinkter atau otot akan rileks dan rektum berkontraksi. Hal inilah yang membuat feses keluar saat Anda buang air besar. Sedangkan ketika Anda menahan buang air besar, sfinkter akan kontraksi dan menahan supaya feses tidak keluar. Hasil sensasi ingin buang air besar akan hilang sementara. Yang ketiga, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan dua sfinkter anal atau otot internal dan eksternal. Otot dasar panggul membentuk sebuah sudut antara rektum dan anus. Fungsinya untuk menghentikan tinja keluar saat Anda tidak ingin membuang air besar, sedangkan sfinkter anal berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Sfinkter anal internal membantu mencegah Anda buang air besar pada saat tidur, sedangkan setelah Anda menyadari ingin buang air besar, maka giliran sfinkter eksternal yang membantu menahan feses agar tidak keluar sebelum Anda sampai ke toilet. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.